Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi kembali bersama saya Edwin Sinandina Gatot. Saya adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Fakultas Fisip. Saya untuk saat ini masih berada dalam semester 2. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua alhamdulillah sampai saat ini masih menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang alhamdulillah masih dapat beraktivitas dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen dari kepemimpinan politik, yang mana beliau memberikan sebuah tugas untuk pengganti perkuliahan dalam perwujudan membuat video sehingga hasil video tersebut bisa menjadi pengganti absen kami bagi mahasiswa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaderisasi dari kepemimpinan politik. Istilah kaderisasi berasal dari kata kader. Kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang berasal dari kata charde, yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tepat sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. Dalam definisinya, menurut Kamus Ilmiah Populer, kaderisasi adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estafet dari suatu partai atau organisasi. Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang dapat diharapkan memegang peranan penting dalam sebuah organisasi. Nah, kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. Dalam kaderisasi, dan hal ini dapat kita lihat perbedaan dari kaderisasi dan rekrutmen itu sendiri. Itu menurut Tits dalam Kartono 1994. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang menjadi pemimpin pengganti di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting dan besar dalam lingkungan suatu organisasi. Oleh karena itu, proses kaderisasi kepemimpinan ini lebih mengacu pada sebuah proses untuk menggerakkan sekumpulan orang menuju ke suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya paksaan. Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan, karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan. Nah, pemimpin pada masanya harus menanam. Alasan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan adalah karena semua manusia, termasuk yang sekarang menjadi pemimpin, suatu saat pasti akan mengakhiri kepemimpinannya. Baik dikehendaki maupun tidak, proses tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang menjadikan mengapa kaderisasi kepemimpinan ini sangat diperlukan. Nah, diantaranya yang pertama, adanya ketentuan periode kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi. Kedua, adanya yang menghendaki adanya penolakan dari anggota kelompok yang menghendaki pergantian kepemimpinan, baik secara wajar maupun tidak wajar. Nah, proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin, atau sudah bisa kita katakan sudah pensiun. Nah, kemudian adalah kematian. Setelah itu
dapat membentuk organisasi dengan perkiraan dalam jumlah yang ketersediaan pemimpin yang diperlukan di masa depan secara berkesinambungan. Gigih, kemudian mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi. Yang pertama, memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak. Nah, kaderisasi formal atau kaderisasi lebih ke arah formal melalui cara yang sudah direncanakan, bersifatnya sistematis, terarah dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Nah, sedangkan definisi kepemimpinan sendiri menurut para ahli seringkali menggunakan kata yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang mana ahli tersebut memandang kepemimpinan. Nah, Tit dalam Kartono menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan dalam mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Konsep kepemimpinan yang berkembang pesat adalah konsep kepemimpinan transaksional dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sifat atau tradisi kaderisasi ini memang sangat diperlukan, wabil khusus untuk organisasi yang akan melanjutkan gitu. Jadi kenapa seseorang itu dikader, yaitu dididik dengan edukasi, pengetahuan, knowledge, mental dan lain sebagainya, mengikuti beberapa tahap prosesi gitu. Baik organisasi kanan, Islamia dan lainnya, dan organisasi kiri yang kita kenal kalau dia mahasiswa itu ada GMNI, kami, kalau organisasi kanan ya ada HMI, PMII, IMM dan lain sebagainya. Nah, hal itu perlu yang adanya namanya kaderisasi. Nah, prosesnya itu tidak hanya sekali, tergantung di situ ada tingkatan-tingkatan setiap pengkaderan itu, ada tingkatan LK1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tergantung sejauh mana kapasitas seorang kader ini yang ingin dikaderkan. Jadi memang tak luput dan tak lepas bagi organisasi itu untuk mengkaderkan atau mencari seorang kader untuk meneruskan perjuangan dari senior-seniornya, karena tadi ada beberapa hal yang udah saya katakan bahwa tidak semuanya itu bisa bertahan selama sekuat apapun dalam satu organisasi. Pasti ada saja hal-hal yang membatasi seseorang itu dalam proses menjabat. Nah, disitulah pentingnya, apalagi setiap generasi itu berbeda dengan permasalahan yang berbeda pula, namun tetap dididik dengan satu visi, satu tujuan, dan satu tekad. Apapun itu, halangan rintangan pasti akan insya Allah terjalankan gitu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup jelas kali ini. Terima kasih. Wahirul kalam. Yang jelek datangnya dari saya dan yang baik datangnya dari Allah. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.